flares, countermeasures. Dalam beberapa pekan terakhir, langit Yaman nyaris tak pernah sunyi. Amerika Serikat terus menggempur posisi Houthi, melancarkan serangan demi serangan hampir setiap hari. Tapi tentu saja, Houthi tidak tinggal diam. Mereka terus mencari celah, dan belum lama ini, mereka berhasil mengejutkan dunia. Sebuah F-16 Fighting Falcon milik Amerika Serikat yang tengah melakukan patroli pengamanan armada angkatan laut di perairan Yaman, tiba-tiba saja menjadi sasaran serangan balasan. Situasi awalnya tenang. Tidak ada peringatan, tidak ada juga tanda bahaya. Hingga dalam sekejap, semuanya berubah. Radar milik Houthi berhasil mengunci posisi jet tempur tersebut dan langsung meluncurkan sebuah rudal berkecepatan tinggi, mencapai Mach 2,8 atau 2,8 kali kecepatan suara. Jarak efektifnya tidak main-main, hanya 2,3 km dari posisi F-16. Dalam hitungan detik, jet canggih buatan Amerika itu hampir saja hancur berkeping-keping di udara. Tapi sang pilot, dengan refleks dan keberanian yang luar biasa, berhasil menghindar di detik-detik terakhir. Kali ini, F-16 selamat. Tapi peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi Amerika Serikat, bahwa teknologi canggih bukan jaminan mutlak di medan perang yang brutal. Amerika Serikat bukan kali pertama menurunkan persenjataan paling mutakhirnya ke Yaman. Tapi kenyataannya hingga kini, dominasi udara belum benar-benar berujung kemenangan. Salah satu andalan mereka, F-16 Fighting Falcon, memang memiliki reputasi sebagai jet tempur legendaris. F-16 dilengkapi dengan radar AN/APG-83 Sabird, sistem mutakhir yang mampu mendeteksi ancaman dengan akurasi tinggi dan memberi keunggulan dalam manuver menghindar. Selain itu, jet ini juga dikenal lincah dan efisien. Ukurannya ramping namun kuat. Tingginya 4,8 meter, panjang 14,8 meter, dan lebar sayap 9,8 meter. Dengan berat lepas landas hingga 16.875 kg. Di udara, F-16 bisa melesat hingga 2.414 km per jam dan menjangkau lebih dari 500 mil untuk misi udara ke darat. Namun dalam realitas peperangan, bahkan teknologi setangguh ini tidak selalu bisa menyelamatkan diri dari ancaman yang tak terduga. Salah satu keunggulan tersembunyi F-16 adalah sistem PID atau Pylon Integrated Dispensing. Perangkat ini terletak di bagian tiang sayap jet dan berfungsi untuk melepaskan flare dan chaff, umpan panas dan serpihan logam yang dapat membingungkan sistem pelacakan rudal musuh. Sistem inilah yang diyakini memberi peluang pilot untuk menghindari rudal maut dalam insiden terbaru itu. Tapi tetap saja, dalam pertempuran, tidak ada sistem yang sepenuhnya tak terkalahkan. Pertanyaannya kini, sampai kapan F-16 atau F-16 bisa terus lolos dari ancaman? Dan apakah Amerika siap menghadapi kenyataan bahwa satu hari nanti, jet-jet canggihnya mungkin benar-benar bisa jatuh? Insiden terbaru F-16 yang hampir dihantam rudal Houthi ternyata bukan yang pertama kali. Pada 19 Februari lalu, serangan serupa juga dilaporkan oleh pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Rudal milik Houthi saat itu melintas di atas Laut Merah, dekat wilayah udara Yaman. Walau tidak mengenai targetnya, peristiwa tersebut menjadi alarm bagi militer Amerika Serikat. Nah, sejak saat itu, kewaspadaan terhadap ancaman Houthi pun semakin diperketat. Tak hanya F-16, drone tempur MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat juga jadi target serangan. Baru-baru ini, kelompok Houthi mengklaim berhasil menembak jatuh satu unit MQ-9 Reaper yang terbang di atas provinsi Marib, Yaman. Video yang beredar menunjukkan detik-detik jatuhnya drone tersebut yang disebut sedang menjalankan misi di tengah gelombang serangan udara Amerika Serikat. Nah, yang mengejutkan, ini bukan kejadian tunggal. Masih pada 19 Februari lalu, MQ-9 Reaper dapat diserang atau sempat diserang oleh rudal Houthi. Bahkan dalam 1 tahun terakhir, Houthi dilaporkan telah menjatuhkan beberapa unit MQ-9 Reaper. Mengingat harga satu unitnya mencapai 32 juta dolar Amerika Serikat, kerugian ini tentu tidak kecil bagi militer Amerika. MQ-9 Reaper dirancang sebagai drone serbaguna yang dikendalikan dari jarak jauh. Ia mampu menjalankan berbagai misi, mulai dari pengawasan, pengintaian, hingga serangan presisi. Drone ini
dikenal punya daya jelajah jauh dan bisa terbang di ketinggian tinggi, menjadikannya salah satu andalan dalam operasi udara modern. Namun, keberhasilan Houthi menembaknya berulang kali menimbulkan pertanyaan, apakah ada celah dalam sistem pertahanan drone ini? Atau Houthi kini benar-benar mulai menguasai strategi perlawanan udara? Alasan mengapa MQ-9 Reaper terus dioperasikan di langit Yaman itu cukup jelas. Drone ini dirancang dengan daya jelajah yang sangat jauh, memungkinkan Amerika Serikat untuk melaksanakan operasi udara berkelanjutan tanpa harus sering mendarat. Ia bisa terbang di ketinggian hingga 15 km atau sekitar 50.000 kaki dan melaju dengan kecepatan maksimum 482 km per jam. Keunggulan ini memberi MQ-9 Reaper kemampuan lebih dalam pengintaian, pengawasan, serta penyerangan yang cepat dan presisi. Amerika Serikat tampaknya menyadari bahwa menghadapi Houthi bukanlah perkara mudah. Maka dari itu, MQ-9 Reaper tak hanya mengandalkan mobilitas dan teknologi sensor. Drone ini juga bisa membawa berbagai rudal presisi, termasuk AGM-114 Hellfire yang terkenal dengan daya ledak dan akurasinya. Ditambah lagi, sensor onboard seperti IR targeting, laser rangefinder, dan synthetic aperture radar yang memungkinkan MQ-9 Reaper mengenali dan mengunci target secara akurat. Namun, meskipun dilengkapi kecanggihan, Houthi tetap berhasil menjatuhkannya. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tak selalu menjamin dominasi mutlak di medan perang asimetris. Menanggapi intensitas perlawanan di Houthi serta meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Merah, Amerika Serikat kembali mengirimkan kapal perusak USS Spruance ke perairan Yaman. Perintah langsung datang dari Presiden Trump, mendekat ke titik panas dan bersiap melakukan serangan. USS Spruance merupakan kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh yang sudah beberapa kali terlibat dalam misi di kawasan ini. Pada 11 November 2024, kapal ini dan USS Stordale pernah menjadi target serangan terkoordinasi Houthi, melibatkan 8 drone, 5 rudal balistik dan 3 rudal jelajah di sekitar Selat Bab el-Mandeb. Kini USS Spruance kembali dipercaya untuk menjalankan misi ofensif. Tapi ada yang berbeda. Jika sebelumnya lebih sering menggunakan rudal Tomahawk, kali ini Angkatan Laut Amerika Serikat memilih untuk meluncurkan serangan dengan rudal SM-6. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya agar serangan menjadi lebih tajam dan langsung menyasar kekuatan utama musuh. Tomahawk dikenal sebagai rudal jelajah andalan milik Amerika Serikat yang dirancang untuk menyerang target jarak jauh. Rudal ini membawa hulu ledak seberat 450 kg, mampu menempuh berbagai kondisi cuaca, dan bisa diluncurkan baik dari kapal perang maupun kapal selam. Dengan panjang 5,6 meter dan berat 1.500 kg, Tomahawk mampu melaju hingga 885 km per jam. Dengan jangkauan tembak mencapai 2.400 km, rudal ini biasa diluncurkan melalui vertical launch system dan tabung torpedo kapal selam. Digerakkan oleh propelan saat peluncuran, lalu beralih ke mesin turbofan untuk meluncur menuju sasaran. Namun berbeda dari Tomahawk, rudal SM-6 didesain untuk misi yang lebih spesifik, pertahanan udara. SM-6 ini merupakan pengembangan dari rudal SM-2 dengan sistem pemandu yang lebih canggih, serta komponen elektronik yang telah disempurnakan. Rudal ini berbobot 1,5 ton, panjang 6,55 meter, dan dapat mencapai ketinggian maksimum hingga 33 km. Penggunaan SM-6 di perairan Yaman menandakan tingkat ancaman yang semakin tinggi. Rudal ini biasanya hanya digunakan dalam kondisi darurat atau saat situasi dianggap membahayakan. Artinya, meskipun Amerika kadang menyanggah serangan-serangan Houthi, penggelaran rudal ini mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat tidak menganggap enteng perlawanan tersebut. Di tengah konflik yang tak kunjung mereda, Amerika Serikat telah meluncurkan berbagai senjata canggih dan mengerahkan armada tempur terbaiknya. Namun kelompok Houthi juga tak tinggal diam. Serangan mereka terus berlangsung dan blokade kapal di Laut Merah masih diberlakukan hingga saat ini. Situasi tetap tegang dan sampai saat ini belum ada pihak yang benar-benar unggul. Masing-masing terus menunjukkan kekuatan, tapi arah akhir dari konflik ini masih belum bisa dipastikan.